Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pada Motor. Kali ini kita akan menangani motor dengan keluhan di sela ataupun di starter itu tidak langsung mau hidup ya. Ini penyakitnya tadi udah dibongkar karburator, udah dibersihkan, tapi masih seperti itu saja. Nah, di sini saya langsung curiga di bagian keran vakum ya, keran otomatisnya. Ya, di sini kerannya itu mengeluarkan bahan bakar ini. Ya, ini keluar bahan bakar dari selang hisap yang ada di manifold di sini. Ya. Jadi otomatis bahan bakar yang dari tangki ya, bahan bakar yang dari tangki itu langsung terhisap menuju ke bagian manifold. Nah, di sini akan terjadi yang namanya proses kekayaan bahan bakar ya, ataupun bahan bakarnya itu terlalu kaya. Jadi kendaraan itu juga susah hidup. Penyebab ini itu diakibatkan karena adanya komponen di bagian ini ya. Di bagian dalam ini itu ada yang namanya keran otomatis ya. Nah, bentuk keran otomatis itu sendiri seperti ini. Oke, bentuk keran otomatis yang tadi sudah saya jelaskan, kendaraan itu bisa di starter susah ya. Ini bisa juga terjadi karena komponen ini ya. Ini yang dinamakan dengan keran vakum ya, ataupun sistem keran otomatis. Jadi bahan bakar itu akan mengalir ya dari tangki ya. Ini arahannya seperti ini ada tanda panah ya. Jadi untuk proses pemasangan itu jangan sampai terbalik ya. Untuk pemasangan keran ini jangan sampai terbalik. Ini ada arah panah ya, ini tandain dari tangki bahan bakar ya. Dan di sini itu yang menuju ke bagian selang yang akan menuju ke bagian karburator ya. Ini nanti ke karburator, ini dari tangki. Nah, di sini itu dibaliknya itu ada untuk selang vakumnya ya, sistem vakumnya, ataupun yang nantinya akan menuju ke bagian manifold di sini ya. Jadi selang yang ini ya itu didapatkan dari komponen ini ya. Ini selang, misalkan selangnya dihisap ya, otomatis bahan bakar yang dari tangki yang tadinya ketahan di sini itu akan keluar secara otomatis. Jadi kendaraan itu bensinnya itu akan mengalir ketika mesin itu hidup. Tapi kalau misalkan mesinnya mati, otomatis bahan bakarnya juga akan mati ataupun tidak mengalir. Nah, di sini itu kendalanya dari sini ya. Kenapa kendaraan itu bisa berbet ataupun di starter susah, ini kadang ada yang dari komponen ini ya. Bagaimana dampaknya, kita lihat contohnya ya. Kita pasangkan dulu. Oke. Ya, susah untuk langsung ya. Jadi ketika selang ini dipasangkan ya, kendaraan itu susah langsam ya. Dan ketika ini dicabut ya, pada saat selangnya itu dicabut ya, ini langsung akan keluar bensin. Nah, nih ya, selangnya langsung keluar bensin ya. Padahal ini harusnya hanya menghisap udara, bukan untuk menghisap bahan bakar ya. Tapi kalau misalkan di sini itu kita tidak pasangkan dan kita tutup di bagian sini, itu langsung normal ya. Kondisi seperti ini itu normal ya, bisa stabil dan tidak ada
cepat ya. Tapi kalau selang ini dipasangkan ya, ini langsung mati dan bahan bakar keluar ya. Ini harus ganti keran otomatisnya ya, karena di sini itu yang bermasalah hanya di keran otomatis ternyata ya. Seperti ini normal. Nah ini normal. Jadi kalau selang ini dipasang langsung mati ya. Nah bagaimana kalau misalkan kita nggak mau ganti keran otomatis ya, yang mungkin nggak punya duit ya, itu nanti tinggal dilangsungkan saja ya dari selang ini sama selang yang ada di bagian sini yang terputus dari bagian komponen kerannya ya, itu dilepas, nanti cari pipa untuk disambungkan, dan di sini itu nanti dipatenkan ataupun ditutup ya pakai selang dan ditambahkan pelor ya buat nutup selangnya agar tidak ada udara yang masuk dari sini ya. Di sini kita bisa cek dulu bahan bakarnya dari selang ini langsung mengalir atau tidak ya. Untuk alirannya seperti ini ya, sebenarnya masih bisa berfungsi ya. Untuk alirannya itu masih bisa berfungsi, dan kita hisap pada bagian ini selang yang kecil dihisap ya, nanti bahan bakar itu akan keluar atau tidak. Nah bahan bakar masih bisa keluar, cuma di sini untuk karetnya ya, karet yang ada di bagian ini ya itu sudah bocor ya. Karet vakum yang ada di bagian ini yang menutup agar bahan bakar itu tidak langsung mengalir ya, di sini itu sudah bocor, maka bahan bakar itu bisa keluar melewati selang kecil yang nantinya akan ke bagian manifold di sini ya. Di sini kita harus bisa memahami ataupun bisa mendeteksi penyakit dari kendaraan, ataupun setiap kendaraan itu pasti beda-beda ya, tidak akan sama. Kadang ada dari yang karburatornya yang mungkin kotor, ada dari sini. Pokoknya kita harus cek semua, jangan kita langsung mengungkapkan bahwa karburator ini itu sudah error ya ataupun sudah rusak ya. Kita harus bisa mengeceknya terlebih dahulu ya dengan secara teliti ya. Ini hanya kendala di bagian keran vakum ya, di karburatornya berarti masih aman. Nanti kita ganti keran vakumnya ataupun kita langsungkan saja ya. Jadi untuk kelemahan ya, kalau misalnya kita menggunakan sistem pengaliran bahan bakar dari tangki menuju ke karburator itu secara langsung, kelemahannya itu adalah ketika terjadi yang namanya proses penyumbatan pada bagian jarum pelampung, dan di sini jarum pelampung itu tidak mau menutup ya. Kalau pada bagian jarum pelampung itu tidak mau menutup rapat, otomatis bahan bakar dari tangki itu akan mengalir secara terus-menerus, dan di sini itu akan mengakibatkan yang namanya kebanjiran pada bagian karburator. Nah kalau karburator itu sudah kebanjiran, nah di sini itu ada yang namanya sistem otomatis untuk pengeluaran bahan bakar agar bahan bakar itu tidak masuk ke dalam ruang pembakaran. Nah bahan bakar itu akan keluar dari komponen ini ya ataupun selang ini ya. Kalau misalkan di sini itu dilakukan secara langsung, walaupun kendaraan itu hidup ya ataupun mati ya, ini pasti akan keluar secara terus-menerus. Berbeda kalau misalkan kita dengan mengganti yang namanya keran otomatisnya. Kalau semisal bahan bakar itu tiba-tiba keluar dari selang kecil ini ya, tiba-tiba keluar dari selang kecil ini dan matikan mesinnya, otomatis bahan bakar yang dari tangki itu akan dihentikan dari yang namanya keran vakum itu, dan di sini itu kerannya itu akan menghentikan bahan bakar agar tidak mengalir menuju ke bagian karburator ya. Jadi itu lebih aman kalau misalkan kita ada penambahan keran sistem otomatisnya ya. Di sini itu tidak akan mengalir secara terus-menerus dari proses pembuangan di karburatornya ya. Itu untuk kelebihan dan kekurangan ketika kita mengganti yang namanya keran vakum di sini
Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.